performance, khususnya tentang G12, yaitu Circular Drilling Cycle. Sebelum saya demonstrasikan mengenai G12 ini, mengenai Circular Drilling Cycle, saya akan mereview dulu sedikit tentang G12 itu sendiri. Circular Drilling Cycle digunakan untuk operasi drilling yang berulang ya pada kontur sebuah lingkaran. Sebagai contoh dapat kita lihat di sini, ini adalah sebuah cak yang memiliki 6 hole, 6 lubang dari hasil proses drilling. Ya. Dimana kalau kita lihat posisi seluruh lubang ini berada ya, pada sebuah kontur lingkaran. Ya, jadi kalau kita hubungkan ini dengan garis lengkung, maka didapat sebuah lingkaran. Ya. Dan setiap titik, setiap lubang itu berada di dalam kontur lingkaran tersebut. Begitu juga dengan flange ini. Ya. Setiap titik yang ada pada flange ini berada dalam lingkaran. Ya. Baik, sebagai ilustrasi, setiap lubang pada flange ataupun pada cak tadi itu bisa sebenarnya kita menggunakan kombinasi G00 dan G01 ya untuk setiap operasi drilling. Tapi untuk setiap satu proses drilling kita menggunakan paling tidak 3 baris program ya seperti ini. Baris pertama G00 positioning ya. Kita bawa pahat ke koordinat X dan Y di mana posisi lubang yang akan kita buat tersebut. Nah, setelah itu kita gunakan G01 ya, hingga kedalaman Z negatif ya. Tergantung berapa kedalaman lubang yang akan kita buat. Ya. Z negatif kalau seumpamanya kita memilih permukaan ya, ini permukaan benda kerja sebagai titik referensi 0 benda kerja ya. Jadi Z ini di sini 0 ya, pada permukaan ini dan dari permukaan ke atas itu positif dan ke bawah itu adalah negatif. Nah, bisa dibayangkan jika satu lubang memerlukan 3 baris perintah, maka kalau sebuah produk ada 40 lubang diperlukan paling tidak 120 baris program. Bisa dibayangkan semakin banyak lubang maka makin banyak baris program yang kita perlukan. Nah, dengan menggunakan G12 Circular Drilling Cycle, kita hanya memerlukan 1 baris program saja ya, untuk membuat banyak lubang ya, yang terdapat di dalam satu kontur lingkaran. Ya. Jadi sebagai contoh ini ada 8 hole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 lubang hasil proses drilling. Itu cukup kita memprogramnya ya, dengan 1 baris perintah saja. Nah, ini format penulisannya adalah seperti ini, G12 diikuti dengan koordinat tujuan. Ya, kalau pada bidang XY tentu kita hanya perlu koordinat X dan Y saja. Kalau pada bidang YZ kita perlukan koordinat Y dan Z saja. Kalau pada bidang XZ kita perlukan koordinat X dan Z saja. Jadi X, Y dan Z ya di sini itu adalah koordinat titik tengah kontur lingkaran. Ya, ini ya. Jadi titik tengah lingkaran ini berapa? Nah, itu adalah kita tuliskan setelah G12, G12. Berapa X-nya dan berapa Y-nya. Sedangkan Z, ya, Z pada format penulisan ini adalah kedalaman setiap lubang. Jadi kalau lubangnya itu 20, maka kita tuliskan Z negatif 20. Ya. Lalu R ini adalah ketinggian pahat dari permukaan benda kerja. Ya. Jadi pahat diharapkan setelah dia melakukan drilling maka dia akan retract. Nah, berapa ketinggian di atas permukaan lubang yang kita buat? Nah, itu kita tentukan dengan R. Ya, apakah 2, apakah 5, apakah 10? Kita tinggal letakkan nilainya di setelah huruf R ini. Lalu Q adalah kedalaman setiap peg. Ya, jadi kalau misalkan kedalaman lubang itu 20, lalu kita ingin melakukan 4 kali anggukan, ya, 4 kali pemakanan, 4 kali peg, maka setiap pegnya adalah 5, ya, 5 mm, katakanlah begitu.
Kemudian SA. SA adalah sudut, ya, lubang pertama. Jadi berapa sudut yang dibentuk dari titik pusat lingkaran ke lubang yang pertama, ya. Jadi berbeda koordinat, ya. Kalau sistem koordinat itu nolnya ada di atas, ya, di utara, ya. Maka di dalam G12 itu nolnya ada di timur, ya. Di sini nol, ya. Jadi 0, 45, 90 dan seterusnya 180. Ini maaf, ini seharusnya 270. Ya, jadi ini adalah 270 dan 360 sama dengan di titik ini, sama dengan titik 0 derajat. Nah, kalau kita membuat oke, AS. Sekarang AS adalah sudut antar lubang, ya. Maksudnya antara lubang pertama dengan ke lubang kedua dengan lubang ketiga itu berapa sudutnya, ya. Katakan misalnya ini 45 derajat, maka itu kalau kita tulis 45 derajat maka dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam, ya. Karena di sini 0, di sini 90, artinya gerakan berlawan arah jarum jam itu adalah positif. Jadi kalau kita misalkan kita ingin membuat dari lubang pertama di 0 derajat ke lubang di sini, ya, 285 derajat, 315 derajat, maka kita buatkan jarak antar lubangnya adalah negatif 45. Jadi kalau kita buat negatif, nanti dia akan bergerak searah jarum jam seperti itu. Nah, parameter berikutnya adalah RA, ya. RA itu adalah radius kontur lingkaran. Jadi lubang-lubang ini terletak di kontur lingkaran dengan radius berapa, ya. Itu RA. Ya, katakanlah ini 30 mm begitu, ya. Maka kita tinggal tuliskan 30 setelah huruf RA. Nah, H itu adalah jumlah lubang yang akan dibuat. Misalkan di dalam contoh ini kita ingin membuat 8 lubang, maka kita tinggal tulis di sini hanya 8. Kalau 10, di sini hanya 10. Nah, mudahnya itu adalah 360 kita bagi dengan AS, maka kita dapatkan jumlah lubangnya. Seperti itu. Jadi, kalau untuk contoh ini kita hanya ingin membuat 6 lubang saja, katakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 saja, ya, maka hanya adalah 6. Sehingga lubang ke-7 dan lubang ke-8 itu nanti tidak dibuat oleh mesin. Baik. Di sini saya punya contoh program, ya, untuk G12 circular drilling cycle. Ya, sebagai contoh misalkan saya ingin membuat sebuah sebuah produk, ya, di mana pada produk itu terdapat 8 buah lubang, ya. Jadi saya tentukan jumlah lubangnya ada, maaf, sini seharusnya 8, ya. Ya. Kita ingin membuat jumlah lubang itu ada 8, ya. Maka kita tinggal letakkan di sini ada 8 lubang. Nah, jarak setiap lubang misalkan 36 derajat, ya. Jarak setiap lubang, jarak antar lubang itu 6 derajat, ya. Maka bisa kita pikirkan bahwa pada segmen lingkaran ini nanti akan akan terdapat bagian yang tidak berisi lubang, ya. Nanti kita coba, ya. Nah, kedalaman apalagi nih? Koordinat pusat lingkaran adalah 50-50. Ya, lubang pertama pada sudut 90. Jadi kita mulai membuat lubang dari sudut 90 derajat. Ya, jarak antar lubang itu 36 derajat, kedalaman lubang 20 dan kedalaman pek adalah 5 mm dan posisi pahat dari permukaan benda kerja kita harapkan nanti 2 mm, ya. Dan radius lingkaran itu adalah 30. Baik, kita coba untuk melihat, ya, simulasi program kita pada CNC simulator ini. Jadi kita ada sebuah pahat dan sebuah benda kerja di sini, ya. Dan ini baris program kita, ya, bahwa kita akan membuat 8 buah
lubang ya, di mana kita mulai dari lubang pada sudut 90 derajat ya. Jadi dari sini kita mulai nanti jarak antara lubang adalah 36 derajat ya. Jadi lubang pertama dan lubang kedua nanti itu membentuk sudut 36 derajat. Baik, kita coba kita eksekusi program ini. Ya, jadi kita sudah mendapatkan 8 buah lubang. Lubang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dengan jarak setiap lubang itu adalah 36 derajat. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin memenuhkan lingkaran ini dengan menambahkan 2 lubang lagi? Ya, berarti bahwa kita akan memerlukan 10 lubang, sehingga dengan mudah kita edit ini menjadi 8 lubang seperti itu. Kita coba. Ya, saya coba hilangkan tool holdernya. Ya, dan hilangkan mesinnya. Oke. Baik, sekarang kita sudah mendapatkan 10 lubang. Nah, kalau kita ingin melihat apa pengaruhnya, misalkan radius lingkaran tempat lubang itu berada, kita perkecil dari 30 katakanlah menjadi 15 ya. Kita edit ini RA ya. Radius lingkaran yang tadinya 30 kita rubah menjadi 15. Apa yang akan terjadi? Ya, jadi lubang-lubang itu akan semakin rapat ke titik pusat ya, ke titik pusat lingkaran. Seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kita perbesar, ya tentu saja lubang-lubang yang terbentuk akan semakin berjarak ya, semakin berjarak dari titik pusat lingkaran. Seperti itu. Baik, demikianlah demonstrasi atau pertemuan kita pada kali ini, dan kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.